Ternyata Indonesia adalah salah satu negara pertama di Asia yang punya kereta api. Kereta api di Indonesia bukan hanya sekedar alat transportasi, tapi dia lahir dari kepentingan kolonial, tumbuh bersama sejarah, dan menjadi simbol modernisasi hingga hari ini. Di pertengahan abad ke-19 di Semarang, orang-orang pribumi berkerumun di pinggir jalur kereta, yang sebenarnya mereka belum mengerti fungsinya. Tiba-tiba dari kejauhan asap putih mengepul ke udara. Roda besi berderit di atas rel baja. Itulah hari ketika masyarakat kita pertama kali menyaksikan keajaiban bernama kereta api. Sebuah besi raksasa yang bisa berjalan sendiri, lebih cepat dari kuda dan lebih kuat dari gerobak. Seolah-olah membawa masa depan datang lebih cepat dari seharusnya. Perjalanan panjangnya dimulai di tahun 1864 ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron Slot van de Bijl meresmikan pembangunan jalur kereta pertama. Jalur ini menghubungkan Semarang menuju Tanggung sejauh 26 km. 3 tahun kemudian, tepatnya 10 Agustus 1867, jalur ini resmi dibuka untuk umum. Tapi bukan berarti rakyat pribumi bebas naik, karena awalnya jalur kereta api ini dibangun bukan untuk manusia biasa, melainkan untuk mengangkut hasil bumi, gula, kopi, dan tembakau dari pedalaman Jawa menuju pelabuhan Semarang agar bisa diekspor ke Eropa. Sebuah perusahaan swasta bernama NISM asal Belanda mendapat konsesi dari pemerintah kolonial. Dari situlah rel demi rel mulai terbentang, memotong sawah, hutan, bahkan perkampungan. Masyarakat pribumi yang belum pernah melihat teknologi semacam itu awalnya ketakutan. Mereka menyebutnya sepur, sebuah serapan dari kata Belanda, sepur train. Hingga lama-kelamaan sepur ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan orang Jawa, Sunda, hingga kemudian seluruh Nusantara. Dari Semarang, jalur kereta merambat ke Solo dan Yogyakarta, lalu ke Surabaya, Bandung, dan Batavia. Perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dari dua kepentingan utama, yaitu ekonomi dan politik. Ekonomi karena Belanda ingin memperlancar pengangkutan hasil bumi, sementara politik karena kereta api juga memudahkan pergerakan pasukan kolonial untuk menguasai daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Pada akhir abad ke-19, perusahaan negara bernama Staatspoorwegen atau SS ikut turun tangan membangun jalur. Kalau NISM fokus di jalur utara Jawa, sementara Staatspoorwegen membuka banyak jalur di bagian selatan dan pedalaman. Dan dari sinilah jaringan kereta api di Jawa menjadi salah satu yang paling padat di Asia. Seiring jalur rel yang semakin meluas, muncul juga kota-kota baru yang tadinya hanyalah desa kecil. Coba lihat deh bagaimana keberadaan stasiun mengubah wajah sebuah wilayah. Stasiun bukan sekedar tempat singgah kereta, tapi juga pusat perdagangan, perekonomian, dan interaksi sosial. Banyak kota besar di Indonesia yang sekarang tumbuh dari titik stasiun tua seperti Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Kereta api benar-benar menjadi urat nadi Pulau Jawa. Namun sejarah kereta api di Indonesia tidak berhenti di masa kolonial. Masuknya Jepang di tahun 1942 membawa babak baru. Mereka paham betul pentingnya rel kereta api untuk keperluan perang. Mereka merombak banyak jalur, bahkan memindahkan rel dari Jawa ke Sumatera untuk membangun jalur-jalur strategis. Salah satu yang terkenal adalah pembangunan jalur maut dari Sumatera dan Burma, di mana banyak pekerja paksa meninggal di bawah kekejaman militer Jepang. Tapi setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, jalur-jalur ini menjadi saksi bisu penderitaan rakyat yang diperas tenaganya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membawa semangat baru para pekerja kereta api yang sebagian besar adalah pribumi mengambil alih stasiun, lokomotif, dan perkantoran kereta api dari tangan Jepang.